Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 perilaku organisasi yang beranggotakan Risa Triutami NPM 2001010047 dan saya Anjeli Gustiana Indra Permata NPM 2001010082 akan mempresentasikan tentang dasar perilaku kelompok. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Risa. Mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok dapat bersifat formal atau informal. Sebuah kelompok formal didefinisikan melalui keberadaan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas. Dalam kelompok formal, perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan oleh dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Sebaliknya, kelompok informal adalah yang tidak ditetapkan struktur secara formal atau tidak ditentukan secara organisasional. Kelompok-kelompok informal adalah susunan yang terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja yang nampak sebagai tanggapan atas kebutuhan kontak sosial. Mengapa orang-orang membentuk kelompok? Teori identitas sosial atau social identity theory adalah sudut pandang yang mempertimbangkan ketika dan kapan para individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Teori identitas sosial mengusulkan bahwa orang-orang memiliki reaksi emosional pada kegagalan atau keberhasilan dari kelompok mereka karena penghargaan diri terkait ke dalam kinerja kelompok. Identitas sosial membantu kita memahami siapa kita dan di mana kita cocok dengan orang lain. Tetapi identitas sosial dapat memiliki sisi negatif pula. Di atas perasaan penderitaan orang, favoritisme dalam kelompok atau in-group favorisme terjadi ketika kita melihat para anggota dari dalam kelompok kita lebih baik daripada orang lain dan orang-orang yang bukan berasal dari dalam kelompok semuanya sama saja. Hal ini tentu merupakan stereotip. Beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang. Yang pertama, kesamaan. Tidak mengejutkan, orang-orang yang memiliki nilai atau karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi mereka memiliki level identifikasi kelompok yang lebih tinggi. Yang kedua, keunikan. Orang-orang yang lebih cenderung memperhatikan identitas yang memperlihatkan bagaimana mereka berada dari kelompok lainnya. Yang ketiga, status. Oleh karena orang-orang menggunakan identitas untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dan meningkatkan penghargaan diri, sehingga masuk akal bahwa mereka tertarik dalam mengaitkan diri mereka sendiri dengan kelompok yang memiliki status tinggi. Yang keempat, penurunan yang tidak pasti. Keanggotaan dalam sebuah kelompok yang membantu beberapa orang memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri ke dalam dunia. Tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Ada model 5 tahap. Model 5 tahap pengembangan kelompok atau 5 stage group development mencirikan kelompok yang berjalan melalui tahap yang unik, yaitu membentuk, memperebutkan, menyusun norma, bekerja, dan membubarkan. Tahap pertama, tahap membentuk atau forming stage, digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Tahap mempeributkan atau storming stage adalah salah satu konflik interrupt kelompok. Para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menentang hambatan yang memaksakan para individualitas. Terdapat konflik tentang siapa yang akan mengendalikan kelompok. Ketika tahap ini selesai, akan terjadi suatu hierarki kepemimpinan yang relatif dalam kelompok. Pada tahap ketiga, hubungan yang dekat akan berkembang dan kelompok akan menunjukkan kekompakan. Sekarang terdapat rasa identitas kelompok yang kuat dan persahabatan. Tahap menyusun norma atau norming stage ini selesai ketika struktur kelompok mengeras dan kelompok telah berasimilasi serangkaian ekspektasi umum mengenai apa yang mendefinisikan perilaku anggota yang benar. Tahap keempat adalah mengerjakan atau performing. Struktur pada poin ini sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain sehingga mengerjakan tugas yang ada. Bagi kelompok yang permanen, mengerjakan adalah tahap terakhir dalam pengembangan. Namun untuk komite-komite, tim, satuan tugas, dan kelompok sama yang bersifat sementara yang memiliki tugas yang terbatas untuk mengerjakan, tahap membubarkan atau adjourning stage adalah untuk mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Beberapa anggota kelompok optimis
bersenang-senang atas pencapaian kelompok. Anggota lainnya lebih tertekan karena kehilangan persahabatan dan pertemanan yang didapat selama kelangsungan kerja kelompok. Properti kelompok, peranan norma, status, besaran kelompok, dan keragaman. Yang pertama, properti kelompok 1, peran. Peran atau role adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Pemahaman kita terhadap peran perilaku secara dramatis yang disederhanakan jika masing-masing dari kita dapat memilih salah satu peran dan memakainya secara teratur dan konsisten. Persepsi peran. Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu adalah persepsi peran. Kita mendapatkan persepsi peran dari semua stimulus di sekitar kita. Sebagai contoh, teman, buku, film, televisi. Ketika kita membentuk kesan terhadap pekerjaan dokter dari menonton film Grey's Anatomy. Ekspektasi peran. Ekspektasi peran adalah cara orang lain meyakini Anda bertindak dalam suatu konteks tertentu. Di tempat kerja, kita melihat ekspektasi peran melalui perspektif kontrak psikologis, sebuah perjanjian yang tidak tertulis yang terjadi di antara para karyawan dengan pemilik usaha. Konflik peran. Ketika kepatuhan ada dengan salah satu persyaratan peran mempersulit untuk menyesuaikan dengan yang lainnya, hasilnya adalah konflik peran. Sebagian besar karyawan secara bersamaan dalam pekerjaan, kelompok kerja, divisi, dan kelompok demografis secara identitas yang berbeda ini dapat masuk ke dalam konflik ketika ekspektasi dari seseorang bertentangan dengan ekspektasi yang lainnya. Eksperimen penjara Zimbardo, salah satu dari peran yang paling perjelas dan eksperimen identitas dilakukan pada beberapa tahun lalu oleh ahli psikologi Stanford University Philip Zimbardo dan rekan-rekannya. Mereka menciptakan sebuah penjara dalam ruang bawah tanah gedung psikologi Stan University, menyewa 20 orang dengan biaya 15 hari secara emosional stabil, secara fisik sehat. Para mahasiswa yang patuh dihukum dengan skor rata-rata normal pada uji kepribadian yang ekstensif. Secara acak mereka ditugaskan berperan sebagai penjaga atau tahanan penjara dan menetapkan beberapa aturan dasar. Properti kelompok 2 yaitu norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Norma sebenarnya dapat mencakup beberapa aspek dari perilaku kelompok. Mungkin yang paling umum adalah norma kinerja, memberikan petunjuk secara eksplisit mengenai bagaimana kerasnya para anggota harus bekerja, apa level output yang harus dihasilkan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, apa level kemalasan yang tepat, dan sebagainya. Norma-norma lainnya meliputi norma penampilan atau kode, baju, aturan-aturan tertulis mengenai kapan terlihat sibuk, norma pengaturan sosial dengan siapa makan siang, apakah membentuk persahabatan atau tidak saat dan setelah pekerjaan, dan norma alokasi sumber daya berupa penugasan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan distribusi sumber daya, misalnya gaji atau perlengkapan. Kepatuhan. Sebagai anggota dari suatu kelompok, Anda menginginkan penerimaan oleh kelompok. Dengan demikian, Anda rentan dengan kepatuhan pada norma-norma kelompok. Bukti yang dapat dipertimbangkan menyarankan bahwa kelompok dapat menempatkan tekanan yang kuat pada para individu untuk mengubah tingkah laku mereka dan perilaku untuk mematuhi standar kelompok. Perilaku menyimpang di tempat kerja. Perilaku menyimpang di tempat kerja juga disebut perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Merupakan perilaku yang bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Peran properti kelompok 3 itu status. Status adalah suatu posisi yang diidentifikasi secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain meresap di setiap masyarakat. Status merupakan memotivasi yang signifikan dan memiliki konsekuensi perilaku yang besar ketika para individu memandang kesenjangan antara apa yang mereka yakini atas status mereka dan apa yang lain menganggapnya menjadi apa. Menurut teori karakteristik status, status cenderung berasal dari salah satu di antara ketiga sumber berikut. Yang pertama, kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Yang ketiga, karakteristik pribadi individu. Status dan norma. Status memiliki efek yang lebih menarik pada kekuasaan norma dan tekanan untuk mematuhi. Para individu yang memiliki status yang tinggi seringkali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang dan norma daripada para anggota kelompok lain. Status dan interaksi kelompok. Orang-orang yang memiliki status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang lebih sombong.
Mereka lebih sering berbicara dengan bebas, lebih banyak mengkritik, menyatakan lebih banyak perintah, dan lebih sering menginstruksi anggota lain. Ketidakadilan status penting bagi para kelompok untuk meyakini hierarki status tersebut adil. Hal yang dianggap sebagai ketidakadilan akan menciptakan ketidakseimbangan yang menginspirasi bermacam-macam tipe perilaku korektif. Status dan stigmatisasi. Meskipun jelas bahwa status Anda mempengaruhi secara memandang Anda, status orang dengan siapa Anda berafiliasi juga dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap Anda. Efek stigma oleh asosiasi ini dapat menghasilkan opini negatif dan melakukan evaluasi orang-orang terafiliasi dengan individu yang distigmatisasi, bahkan jika asosiasi singkat dan terjadi secara kebetulan. Properti kelompok keempat, besaran. Apakah besaran suatu kelompok mempengaruhi keseluruhan perilaku kelompok? Benar, tetapi pengaruhnya tergantung dengan apa variabel dependen yang kita ambil. Kelompok dengan puluhan atau lebih para anggota baik untuk memperoleh input yang beragam. Jika tujuannya adalah untuk menemukan kenyataan, maka semakin besar kelompok harusnya semakin efektif. Kelompok yang lebih kecil, sekitar 7 anggota, lebih baik saat melakukan sesuatu yang produktif dengan input tersebut. Riset terkini mengindikasikan bahwa semakin kuat etika kerja individu, maka akan sedikit kecenderungan bagi orang tersebut untuk terlibat dalam kemalasan sosial. Terdapat pula beberapa cara untuk mencegah kemalasan sosial. Satu, menetapkan tujuan kelompok, sehingga kelompok memiliki tujuan umum untuk berusaha maju. Kedua, meningkatkan kompetisi intra-kelompok yang menitik beratkan pada hasil yang dibagikan. Yang ketiga, kontribusi satu sama lain. Yang keempat, memilih para anggota yang memiliki motivasi yang tinggi dan lebih memilih untuk bekerja dalam kelompok. Dan kelima, jika memungkinkan, mendasari imbalan kelompok sebagai bagian atas kontribusi yang unik dari masing-masing anggota. Slide selanjutnya, properti kelompok 5. Kekompakan. Kelompok-kelompok memiliki kekompakan berbeda, keadaan yang mana para anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Beberapa kelompok kerja kompak secara para anggota telah menghabiskan jumlah besar waktu bersama-sama. Kelompok yang berukuran kecil memfasilitasi interaksi yang tinggi atau ancaman secara eksternal yang membawa para anggota menjadi semakin dekat bersama. Riset-riset secara konsisten memperlihatkan bahwa hubungan antara kekompakan dengan produktivitas bergantung pada norma yang terkait dengan kinerja kelompok. Jika norma kualitas output dan kerjasama dengan para pihak luar negeri, suatu kelompok yang kompak menjadi lebih produktif daripada kelompok yang kurang kompak. Tetapi jika kekompakan tinggi dan norma kinerja rendah, maka produktivitas akan menjadi rendah. Jika kekompakan rendah dan norma kinerja tinggi, maka produktivitas akan meningkat, tetapi lebih rendah dibandingkan kelompok dengan norma kinerja dan kekompakan yang tinggi. Jika kekompakan pada norma kinerja keduanya rendah, maka produktivitas akan cenderung turun dalam kisaran paling rendah hingga sedang. Slide selanjutnya. Properti kelompok 6 atau keragaman. Properti terakhir dari kelompok yang kita pertimbangkan adalah keragaman di dalam keanggotaan kelompok, atau keadaan yang mana para anggota kelompok sama dengan atau berbeda dari satu sama lain. Jumlah besar riset dilakukan mengenai bagaimana keragaman memenuhi kinerja kelompok. Beberapa riset melihat bahwa keragaman budaya dan beberapa pada rasional, gender, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Secara keseluruhan, studi mengidentifikasi biaya maupun manfaat dari keragaman kelompok. Ini kesalahan. Salah satu kemungkinan efek samping dalam tim yang beragam, terutama mereka yang beragam dalam hal karakteristik level permukaan adalah lini kesalahan atau divisi yang dipandang membagi kelompok-kelompok menjadi 2 atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individual, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Riset dalam lini kesalahan telah menunjukkan bahwa membagi pada umumnya merugikan bagi fungsional dan kinerja kelompok. Subkelompok dapat menyelesaikan persaingan satu sama lain yang mana menghabiskan waktu dari tugas pokok dan membahayakan kinerja kelompok. Kelompok-kelompok yang memiliki subkelompok lebih lamban dalam mempelajari, mengambil keputusan yang lebih beresiko,
kurang kreatif, dan mengalami level konflik yang lebih tinggi. Subkelompok cenderung kurang untuk mempercayai satu sama lain. Terakhir, meskipun keseluruhan kelompok lebih rendah ketika lini kesalahan hadir, kepuasan dengan subkelompok umumnya tinggi. Pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama ada kelompok versus individu. Kebutuhan pengambilan keputusan kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu, maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses kebutuhan. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Terdapat kepatuhan tekanan, pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu anggota beberapa anggota. Efektivitas dan efisiensi. Apakah kelompok lebih efektif daripada individu bergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan efektivitas. Keputusan kelompok umumnya lebih akurat daripada keputusan rata-rata individu dalam suatu kelompok. Tetapi kurang akurat daripada pertimbangan yang lebih akurat. Dalam hal kecepatan, para individu lebih unggul. Jika kreativitas penting, kelompok cenderung efektif. Jika efektivitas berarti derajat penerima pencapaian atas solusi final, maka kelompok lebih unggul. Yang kedua, ada pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Dua produk dalam pengambilan keputusan kelompok yang berpotensi untuk memengaruhi kemampuan kelompok untuk menilai alternatif secara objektif dan hingga mencapai solusi yang bermutu tinggi. Pertama, disebut pemikiran kelompok terkait dengan norma. Ini menggambarkan situasi di mana tekanan kelompok atas kepatuhan mencegah kelompok dari secara kritikal menilai pandangan yang tidak biasa, mayoritas atau tidak populer. Fenomena kedua adalah pergeseran kelompok, yang mana menggambarkan cara para anggota kelompok cenderung untuk melebih-lebihkan posisi awal yang mereka pegang ketika membahas suatu rangkaian alternatif tertentu dan sampai pada suatu solusi. Pemikiran kelompok kita dapat akan semua gejala pemikiran kelompok. Yang pertama, para anggota merasionalkan setiap perlawanan atas asumsi yang telah mereka buat. Yang kedua, para anggota menerapkan tekanan secara langsung pada mereka yang sesaat mengekspresikan keraguan mengenai beberapa pandangan yang dibagikan oleh kelompok. Yang ketiga, para anggota yang memiliki sudut pandang yang meragukan atau berbeda yang berusaha untuk menghindari menyimpang dari apa yang terlihat merupakan konsensus kelompok yang berdiam diri mengenai kesaingan dan bahkan meminimalkan pentingnya keraguan mereka pada diri mereka sendiri. Yang keempat, terdapat suatu ilusi kebutuhan suara. Pergeseran kelompok atau polarisasi kelompok terdapat beberapa antara keputusan kelompok dengan keputusan individu dari para anggota kelompok. Apa yang terlihat akan terjadi dalam kelompok yang pembahasannya menyerahkan pada anggota menuju suatu sudut pandang yang lebih ekstrim mengenai posisi yang mereka pegang. Teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Bentuk yang paling umum pengambilan keputusan kelompok terjadi dalam kelompok yang berinteraksi. Para anggota saling bertemu berhadapan muka dan bergantung pada interaksi verbal dan nonverbal untuk berkomunikasi. Sumbang berpendapat dan teknik kelompok nominal dapat menurunkan permasalahan-permasalahan dalam kelompok yang berinteraksi secara tradisional. Sumbang berpendapat dalam mengatasi tekanan atas kepatuhan yang mengurangi kreativitas dengan mendorong beberapa dan semua alternatif selain menahan kritikan-kritikan. Sumbang berpendapat dapat menghasilkan gagasan-gagasan tetapi bukan satu cara yang efisien. Teknik kelompok nominal menghambat pembahasan atau komunikasi interpersonal selama proses pengambilan keputusan sehingga disebut dengan istilah nominal. Secara spesifik, permasalahan dihadirkan dan kemudian kelompok akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menuliskan gagasan-gagasan atas permasalahan. Yang kedua, setelah periode hening, masing-masing anggota yang menghadirkan salah satu gagasan kepada kelompok tidak ada dan dicatat. Yang ketiga, kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasinya. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen mementingkan sesuai
urutan gagasan. Gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tinggi dan menentukan final. Kelebihan utama dari teknik kelompok nominal adalah bahwa teknik ini memungkinkan bagi kelompok untuk bertemu secara formal, tetapi tidak menghambat pemikiran yang independen seperti yang dilakukan pada kelompok yang berinteraksi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.